쏘라고 이 새끼들아! 그랬어! 나도 죽여! Halo brother, selamat datang di Barisan Film, tempat kamu menonton sinema tanpa menguras kuota. Oke, kali ini kita akan mengupas alur cerita film fenomenal di dunia dan di akhirat, di mana main ucing sumput yang kita lakukan waktu kecil bisa meregang nyawa. The one and only Squid Game 3. Setelah pemberontakan yang gagal, Gi-hun terbangun sendirian, terluka, dan juga kebingungan. Ia satu-satunya yang selamat dari pemberontakan yang gagal melawan pasukan frontman. Jumbai dan beberapa pemberontak lainnya telah dieksekusi, sementara hanya Gi-hun yang selamat tanpa penjelasan yang jelas. Diliputi rasa bersalah, ia menuntut jawaban dari seorang penjaga bertopeng dan menyisakan tanda tanya besar. Mengapa ia tidak dibunuh seperti yang lain? Rasa bersalah menghantuinya, dan kemarahan emosionalnya memunculkan tindakan kepada penjaga bertopeng. Kenapa kau tidak membunuhku? 쏘라고 이 새끼들아! 그랬어! 나도 죽여! Dari 95 peserta, kini hanya tersisa 60. Game tetap berjalan, frontman masih berkuasa, dan para VIP kembali menyaksikan di balik layar sambil urut surutu. Sedangkan di luar arena, detektif Junho bersama tim kecilnya menyelidiki lokasi pulau, tempat di mana permainan mematikan itu berlangsung. Saat operator drone menghilang, kecurigaan mengarah kepada Kapten Park. Di sisi lain, muncul Noel, seorang pembelot Korea Utara yang menyusup sebagai staf Pink. Misinya mengungkap operasi gelap perdagangan organ. Dalam adegan mendebarkan, ia membunuh para penjaga Pink dan menyelamatkan seorang player bernomor dada 246 yang hampir kehilangan organ dan menyelamatkannya membantu untuk kabur. 살려. 못 살리면 너도 죽어. 당신을 살리려는 거야. Di asrama, Gi-hun terus pepedeleng kepada Dae-ho karena waktu pemberontakan, Dae-ho lah yang pengecut dan ketakutan saat disuruh membawa pelor. Dan Gi-hun dituduh sebagai dalang kegagalan pemberontakan. Seon, wanita yang mengaku dukun, menerornya dengan omongan mistis. Tekanan mental membuat Gi-hun nyaris mencekiknya. 난 죽는 순간까지 그 비명 소리를 듣게 될 거야. Game baru pun dimulai. Petak umpat maut alias UU Cingan. Dalam permainan ini, peserta dibagi menjadi dua tim, merah dan biru. Tim biru harus bersembunyi 30 menit atau menemukan jalan keluar. Sedangkan tim merah diberi pisau dan diperintahkan memburu minimal satu anggota tim biru untuk dibunuh. Jika gagal, mereka lah yang dieliminasi. Masing-masing pemain dari tim biru diberi kunci. Ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, ataupun persegi. Hanya kombinasi ketiganya lah yang bisa membuka pintu keluar, memaksa mereka untuk bekerja sama. Namun, kerjasama di bawah tekanan
tentu tidak mudah. Konflik pun bermunculan. Myung-gi bertukar posisi dengan pacarnya Jun-hye yang sedang hamil. Nam-gyu dan Myung-gi membentuk tim duet maut, dan permainan pun dimulai. Namun di tengah permainan yang sudah meregang nyawa beberapa orang, Jun-hye mulai kontraksi, membahayakan dirinya dan bayinya. Gi-hun yang masih trauma diserang Daeho yang menyalahkannya, sepanjang permainan Gi-hun memburu Daeho. Seon, si dukun, memimpin sekelompok pengikut menuju pintu keluar lewat petunjuk roh. Walau akhirnya dia juga mengorbankan pengikutnya untuk dibunuh tim merah. Dukun madamun penipunya cabul, cek sulap merah gitu kan. Momen paling emosional terjadi saat Geumja ngadadak jadi paraji untuk membantu persalinan Jun-hye di tengah kekacauan. Hyunju si banci jagoan menemukan jalan keluar, dan saat mau membawa Geumja dan Jun-hye malah dihantam dari belakang sama Myung-gi. Dasar 13 cedok. Semantuan kamu goh nama lemai ha. Ketika Yongsik terancam dieliminasi, Geumja memohon agar dibunuh saja. Tapi karena Yongsik tidak sanggup, dia justru mencoba menyerang Jun-hye dan anaknya. Geumja akhirnya membunuh anaknya sendiri dengan tusuk kondenya demi melindungi orang lain. Ia kemudian bunuh diri karena tekanan batin. Dan di akhir permainan, Gi-hun menemukan Daeho dan membunuhnya setelah perkelahian berdarah. Setelah berhasil membunuhnya, Gi-hun berniat bunuh diri karena merasa bersalah dan digagalkan oleh penjaga pintu. Dan game pun berakhir. Game berakhir dengan menyisakan hanya 25 peserta. Voting dilakukan untuk melanjutkan atau menghentikan game. 16 orang memilih lanjut, 9 sisanya tidak cukup menghentikan permainan. Game kelima, lompat tali neraka. Para pemain harus menyeberangi jembatan sambil menghindari tali berayun yang diayunkan oleh anak-anak. Jun-hye dan bayinya pun dipaksa ikut. Di awal, ada perseteruan Nam-gyu dan Min-soo yang memang mau balas dendam terhadap Nam-gyu karena telah membunuh pacarnya Semi. Dia membawa Destro peninggalan Thanos dan dilempar ke tengah permainan. Nam-gyu pun membawanya dan tak sadarkan diri, dia malah terlempar ke jurang karena lengah. Gi-hun menawarkan diri membawa bayi terlebih dahulu kepada Jun-hye dan berjanji akan kembali membawa Jun-hye. Ia berhasil menciptakan momen menyentuh dan membawa bayi menyeberang. Tapi setelah mau kembali, pemain yang lain sudah mulai bergerak. Disusul pemain yang lainnya juga, dan ada yang berhasil menyeberang. Dan pemain itu membuat keributan dengan menjaga pemain di belakangnya supaya tidak bisa lolos. Hal itu membuat Gi-hun marah dan dilempar ke jurang setelah perseteruan. Jun-hye dengan kaki terkilir memilih menjatuhkan diri agar bayinya selamat. Sungguh tindakan heroik bagi seorang ibu untuk melindungi anaknya. Games ini memisahkan Gi-hun, Cheng-dai, dan
Yoongi sebagai penyintas. Sedangkan di luar arena, anak buah detektif Junho menemukan bukti keterlibatan Kapten Park. Kapten Park yang sudah sadar bahwa detektif sudah mengetahuinya, dia pun menembaki semua awak kapal dan terlibat baku tembak yang akhirnya dipentang dada kirinya sama Junho, dan Kapten Park pun meninggoy. Sementara itu, Frontman mengumumkan bayi Junhe resmi menjadi gamers nomor 222, menggantikan ibunya. Ini tentu memicu kemarahan para peserta. Diskusi PIP tentang nasib bayi pun mencerminkan kejamnya sistem permainan. If our host is so sure of himself, let's do that. Okay. Agreed. Same here. Dan game terakhir, Sky Squid Game. Di atas 3 platform, lingkaran, segitiga, dan persegi. Para pemain harus mendorong minimal 1 orang, jika tidak, semuanya akan mati. Diskusi menjadi debat hidup dan mati. Gamers 222 bayi Junhe menjadi pusat kontroversi. Voting setelah makan malam menentukan permainan dilanjutkan. Gi-hun dipanggil Frontman untuk merencanakan sesuatu dan tercengang saat Frontman membuka topengnya karena dia adalah pemain 001 di season 2. Frontman mengusulkan untuk membunuh semua peserta yang tersisa saat mereka terlelap tidur. Pada saat Gi-hun mau menusuk leher aki-aki bernomor dada 100, bayang-bayang Junhe pun menghantuinya. Dia berkata bahwa ini bukanlah dirimu sesungguhnya. Keesokan harinya, game pun dimulai. Gi-hun dan bayi terekspos dan berniat dibunuh duluan. Tapi Myunggi si bapak sang bayi memberi masukan supaya si pecandu destro lah yang bernomor 125 yang disingkirkan duluan karena dia tidak stabil dan gampang dikusrukan. Dan akhirnya 125 tersingkir. Dan setelahnya, fokus masih terhadap Gi-hun dan bayi. Para pemain lain bersekongkol untuk menjatuhkan mereka berdua, tapi harus satu persatu. Perseteruan dan keributan berdarah pun tak terelakkan saat Myunggi masuk ke tim Gi-hun, sampai sang bayi pun hampir dibunuh. Tetapi pada akhirnya mereka bertigalah yang lolos. Namun, konflik semakin dalam saat Myunggi mencoba merebut bayi dari Gi-hun. Namun, Gi-hun menawarkan nyawanya demi keselamatan sang bayi. Akhirnya, Myunggi terjatuh sendiri setelah mereka berdua hampir terjatuh. Namun, sayangnya permainan belum dimulai. Ini membuat Gi-hun bingung. Gi-hun mendapat pilihan, tekan tombol dan menangkan game dengan konsekuensi membunuh bayi atau mati dan akhiri permainan. Ia memilih mati, bayi itu pun resmi jadi pemenang. 우린 말이 아니야. 사람이야. 사람은 Epilog, dunia pasca permainan. Junho menyerbu pulau dengan pasukan. Frontman kabur dan pulau dihancurkan.
beberapa karakter menemukan ketenangan. Bongso hidup damai bersama putrinya. Adik Saibi bertemu ibunya, dan Noel menuju Tiongkok mencari putrinya. Namun sistem tetap berjalan. BAS, Frontman merekrut peserta baru, sementara Putri Gi-hun menerima warisan ayahnya. Sistem Squid Game tetap hidup, dan dunia belum berubah. Pesan terakhir dari game ini, jadi game ini bukan hanya soal uang, ini soal kemanusiaan. Seberapa jauh kita bisa bertahan tanpa kehilangan sisi manusia kita. Pelajaran moral terbesar dari season ini, kekuatan uang bisa mengontrol sistem, tapi tidak bisa menghapus rasa bersalah. Anak kecil bisa jadi simbol harapan ketika semua orang dewasa memilih kekerasan. Dan satu orang seperti Gi-hun bisa menginspirasi revolusi bahkan tanpa harus menang. Dan ini kategori penilaian dari sisi barisan film. Untuk alur cerita, saya kasih nilai 9/10. Kematangan emosi, ya 10/10. Acting, 9,5/10. Visual dan sinematografi, 9/10. Dan untuk ending, mungkin saya kasih 8/10, karena di sini juga sedikit terbuka. Total rating 9,2/10. Wajib nih ditonton, terutama bagi fans berat episode 1 dan 2. Kalau kamu diberi pilihan, ikut permainan demi uang atau mati miskin tapi bebas, mana yang kamu pilih? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kita akan bahas teori gila, Easter egg, dan rahasia di balik Squid Game 3 di video berikutnya. Thank you. Thank you. Bye-bye.